Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi bahwasanya sifat yang wajib di Allah selanjutnya adalah qiyamuhu binafsihi. Nah, kalau di terjemahan biasanya itu Allah berdiri dengan sendirinya. Sebenarnya inti maknanya itu ya agak berbeda ya. Kalau secara harfiah, secara lafadz ya mungkin maknanya berdiri dengan sendirinya, tapi sebenarnya intinya maknanya itu yang benar adalah Allah tidak membutuhkan tempat dan Allah tidak membutuhkan yang mengadakan, pencipta. Makanya berdiri sendiri. Ya berdiri sendiri itu bukan, kan takutnya ada gambaran salah. Allah itu berdiri sendiri, sendiri berdiri dengan mandiri sendiri berdiri. Enggak gitu maksudnya Allah. Makna qiyamuhu binafsi yang sebenarnya itu adalah Allah tidak butuh tempat. Jadi benar-benar tidak butuh terhadap makhluk, tidak butuh terhadap tempat, dan tidak butuh terhadap yang mengadakan. Makanya qiyamuhu binafsihi, nggak butuh apa-apa. Kebayang lah kalau Tuhan butuh sama makhluk, kan nggak mungkin. Makanya harus kita tekadkan bahwasanya Allah itu tidak butuh terhadap tempat dan tidak butuh terhadap yang mengadakan. Pencipta lah, tidak butuh pencipta. Apa dalilnya? Dalilnya kamu bisa iman bahwasanya Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh apa namanya, yang mengadakan, pencipta. Apa dalilnya? Ya gampang. Intinya gini ya, kalau Allah butuh sama makhluk, ya mustahil, akal nggak bakal terima. Allah butuh sama yang mengadakan, Allah butuh sama tempat, sedangkan tempat dan pencipta itu makhluk. Apalagi yang mengadakan itu nggak masuk akal banget. Mas Allah yang tadi disebutkan udah kidam ya, nggak ada awalnya, lalu butuh yang mengadakan, yang nggak ada yang mengadakan. Allah itu kidam, tidak ada awalnya. Nah jadi intinya ya itu jelas akal itu nggak nerima kalau Allah tuh butuh sama tempat. Orang tempat aja makhluk diciptakan sama Allah, masa Allah butuh sama makhluk? Yang nggak mungkin. Makanya alasannya itu jelas. Kamu yakin bahwasanya Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh yang mengadakan, ya karena Allah nggak mungkin butuh sama makhluk. Kalau Allah butuh sama makhluk, ya Allah kayak makhluk. Ya Allah nggak berkuasa dong. Kalau Allah nggak berkuasa ya bukan Tuhan. Ya Tuhan itu ciri khasnya berkuasa, akal nerima. Jadi yakin, tambah yakin, keimanan hati itu. Jadi ketika kita zikir, kalau orang yang sudah ngaji tauhid, kuat akalnya terhadap iman kepada Allah, sifat-sifat Allah udah detail, udah mantap di hati dan pikiran, udah kuat. Itu ketika zikir juga beda kualitasnya ya. Mungkin kuantitasnya orang yang sudah belajar tauhid bisa aja zikirnya cuma sehari 100 atau 10 atau jarang-jarang. Tapi kalau orang yang udah belajar tauhid, ilmunya kuat, memahami Allah betul, ma'rifat kepada Allah, itu satu zikirnya juga bisa berharga karena kualitas bukan kuantitas. Nah itu ya. Tapi tetap bagus orang yang berbanyak zikir, yang kuantitas itu bagus, walaupun kualitasnya sambil belajar tetap diperhitungkannya sampai 1000-an. Itu masya Allah hebat ya. Yang ribuan, yang jutaan, misalkan yang ratusan ribu berzikir setiap harinya bagus, walaupun misalkan kualitasnya belajar sedikit-sedikit. Apalagi digabung kuantitasnya bagus, kualitasnya bagus, wah itu udah top markotop lah pokoknya itu. Jadi akal itu nanti akan membantu untuk kenal kepada Allah selain dengan keimanan hati ya. Jadi akal itu untuk membantu supaya menenangkan pikiran dan nyaman, nanti akal dan hati itu nyambung. Nah itu jadi sekali lagi dalilnya atau alasannya kenapa iman kepada Allah itu tidak butuh sama tempat dan makhluk, sama tempat dan yang mengadakan, ya karena Allah gak mungkin butuh sama makhluk. Kalau Allah butuh sama makhluk ya Allah makhluk. Nah itu makanya mustahil, gak mungkin, akal gak akan terima. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.